Perlindungan konsumen di era digital. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rayhan Saputra. Saya Mariana, saya Marina Pura, saya Devina Nailanto Widya. Saya Sekalian Muhammad. Mari kita lanjutkan ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumen. Dalam konteks hukum, konsumen diartikan sebagai individu yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau rumah tangga mereka dan bukan untuk tujuan memproduksi atau menjual kembali barang atau jasa tersebut. Definisi ini menggambarkan proses di mana terjadi peralihan kepemilikan atau pemanfaatan barang atau jasa dari penyediaan kepada konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kewajiban konsumen diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Lalu selanjutnya ada pengertian perlindungan konsumen di era digital. Perlindungan konsumen di era digital adalah upaya untuk menjamin hak-hak konsumen saat melakukan transaksi secara online, termasuk perlindungan terhadap penipuan, produk yang tidak sesuai, dan penyalahgunaan data pribadi. Tujuannya agar konsumen merasa aman, mendapatkan informasi yang jujur, dan bisa menyelesaikan sengketa secara adil di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perdagangan digital. Selanjutnya, ada dampak positif dari perlindungan konsumen di era digital. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Perlindungan konsumen yang baik membuat lebih banyak orang berani berbelanja online, sehingga e-commerce berkembang. Kedua, mendorong pelaku usaha bertanggung jawab. Pelaku usaha terdorong untuk lebih transparan, jujur, dan profesional dalam menawarkan produk atau layanan digital. Yang ketiga, transaksi lebih aman. Adanya regulasi dan sistem perlindungan digital dapat mengurangi risiko penipuan dan kebocoran data. Adapun dampak negatif dari perlindungan konsumen di era digital. Yang pertama, penyalahgunaan data konsumen. Meskipun adanya perlindungan, data pribadi masih berisiko disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, penerapan belum merata. Belum semua platform atau pelaku usaha mematuhi regulasi perlindungan konsumen secara konsisten. Yang terakhir, keterbatasan penegakan hukum. Penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan konsumen di dunia digital sering lambat dan kompleks, terutama pada lintas negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang dan regulasi yang mengatur peran pelaku usaha di era digital di Indonesia. Pertama, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang berfungsi mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik, perlindungan data, dan keabsahan dokumen digital. Relevansinya memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi online secara sah dan aman. Kedua, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berfungsi memperkuat aspek pelindungan data pribadi dan sanksi atas penyalahgunaan informasi digital. Relevansinya menuntut pelaku usaha untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan data konsumen. Ketiga, pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang berfungsi menjabarkan lebih lanjut tata kelola dan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan digital. Relevansinya mewajibkan pelaku usaha digital
untuk mendaftarkan usahanya, transparan dalam transaksi, dan melindungi hak konsumen. Lalu terdapat tantangan perlindungan konsumen di era digital. Tantangan utama yang dihadapi konsumen dalam lingkungan digital seperti keamanan data pribadi, penipuan daring, ketidakjelasan privasi, atau kesenjangan akses digital yang dapat meninggalkan sebagian masyarakat rentan terhadap eksploitasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus perlindungan konsumen. Yang pertama, barang tidak sesuai deskripsi di e-commerce. Seorang konsumen membeli smartphone melalui platform e-commerce ternama. Dalam deskripsi tertulis, baru dan barang bergaransi resmi. Namun, setelah barang diterima, ternyata produk bekas dan tidak bergaransi. Konsumen merasa dirugikan karena produk tidak sesuai dengan informasi yang tertera. Tindakan perlindungan konsumen yaitu konsumen mengajukan komplain melalui fitur pengaduan platform. Kemudian platform menindaklanjuti dengan mengembalikan uang kepada konsumen. Selanjutnya penjual diberi peringatan atau diblokir oleh pihak marketplace. Aspek hukumnya yaitu melanggar pasal 8 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sekian, terima kasih. 3. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.